setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian kedua. Segala perkara dapat ditangguh oleh Dia yang memperoleh pengharapan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga.
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah ikrar, komitmen, bahkan nasar kami di bulan sulung dari tahun kami 2023. Terima kasih kalau masih bisa berucap, berangkat dari ketulusan hati kami. Sebab memang ini yang dapat kami persembahkan. Seluruh hidup kami. Selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kami di 2023 ini. Yang lalu barangkali kami seperti bejana yang tidak berguna. Bejana yang rusak. Mungkin sampah, sisa, yang juga tidak berguna. Perbaikilah pikiran kami. Biar tahun ini menjadi tahun berbuah-buah. Tahun lebih mengerti, lebih dewasa. Bahkan seperti hamba-Mu Paulus berkata, menjadi serupa dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan, sukacita kita. Haleluya. Salam sejahtera, salam bersemangat di tahun kita yang baru. Saya menyebut bulan kita tadi bulan yang sulung ya, dari tahun kita yang baru. Dalam khotbah minggu lalu saya memberikan sedikit penjelasan. Dan itu saya lakukan mungkin bagian dari tugas pengembalaan saya di awal tahun. Wah,
kalau bisa menikmati yang sulung itu, menurut alam pikiran orang-orang Yahudi, dahsyat sekali. Ya. Maka buah yang paling sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Gereja mengikuti. Seorang pendeta baru di sebuah jemaat, ia harus menyampaikan khotbah sulung. Khotbah sulung. Di luar yang dites oleh para majelis. Dulu pernah saya rasan-rasan mau dicalonkan jadi pendeta GKI Cinere, saya harus menghadapi pemretuar ujian. Pas waktunya, ibu saya meninggal. Gak sido wis. Sesuatu yang dikaitkan dengan sulung tadi, membanggakan, disyukuri, dijaga dan dirawat. Anak sulung tanpa sadar dalam hidup saudara dilekati oleh yang sulung. Pelayanan, memimpin pujian yang pertama, deg-degan, jantungnya berdebar-debar. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga. Bekerja, mendapatkan honor pertama, dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin 1/10 yang sulung, atau persembahan syukur yang sulung. Memberikan apalagi firman di ibadah wanita, di ibadah pria, yang sulung diikuti berikutnya lancar, fasih. Minggu pertama dalam bulan sulung itu biasanya khotbah-khotbah memberi semangat, menatap ke depan sekaligus mengevaluasi tahun-tahun silam. Saudara sendiri di rumah menata kembali atau mendaur ulang bahan-bahan apa saja. Sama saya juga, khotbah-khotbah yang lalu saya daur ulang. Dan saya ketemu satu khotbah yang sudah sangat lama sekali, saudara. Ya. Kok pas untuk awal tahun sebagai bahan untuk cocok-cocokan. Tahun lalu tuh kayak apa? Evaluasi. Dan saya bertemu pada bagian yang akan kita baca bersama saudaraku sekalian. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 10. Ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat kita yang ke-10. Dua Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 10. Demikian sabda Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga. Sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya,
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja apabila kita menanti sampai terang pagi. Maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada raja. Ya, sampai di sini bacaan kita. Bacaan kita ini disituasikan, dilatar belakangi ketika Samaria itu ibu kota Israel Utara setelah terbagi 2. Yang utara ibu kotanya Samaria, yang selatan ibu kotanya mana, saudara? Yehuda. Takok dewi, dijawab dewi. Nah, kisah ini menceritakan ketika Aram mengepung Samaria dan terjadi kelaparan yang mengerikan di Samaria akibat pengepungan itu. Bacaan kita dimulai dengan nubuat Elisa. Besok harga-harga gandum yang jelai, yang sukat, tinggi sekali. Oh, itu belum apa-apa.
Kalau saudara baca di satu pasal sebelumnya aja, dikatakan di situ, satu kepala keledai berharga 80 sikal. Kotoran burung merpati berharga 5 sikal, itu pun cuma 1/4 cup. 1 cup 2 liter. 1/4-nya berapa, saudara? Buat apa kotoran burung? Dimakan. Atau dibuat pupuk? Dimakan. Dibuat pupuk buat apa? Itu pun masih belum apa-apa. Seorang raja, Raja Samaria, sampai mengoyak-koyakkan pakaiannya. Kenapa, saudara? Ada 2 ibu-ibu berjanji untuk hari ini anaknya ibu yang satu dipotong, dimakan. Setelah itu giliran anaknya ibu yang lain. Tapi ibu yang lain itu curang. Ibu yang dirugikan datang kepada raja, mengadukan perempuan itu. Seharusnya dia pun memberikan putranya untuk dipotong, dibunuh, dan dimakan bareng-bareng. Karena ngerinya bencana kelaparan itu. Nah, ada poin-poin yang saya refleksi untuk kita meninjau kembali, mengevaluasi. Lapar yang sangat mengerikan. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pas pandemi, dalam tanda kutip, kita mungkin layak disebut orang yang lapar. Lapar tidak hanya perut, kekurangan. Ada yang hampir saben dino, ada yang dijual untuk makan. Kalau hal itu tidak terjadi pada dirimu, itulah yang kita syukuri. Tapi tidak sombong. Tonggoku itu saben dino ono wae sing didol, sepeda, TV, nganti rantang. Saya juga ngalami lapar. Uang ada. Bahan makanan ada. Tapi pembantu enggak masuk. Terus pas puncak-puncaknya enggak ada yang disuruh, enggak bisa disuruh beli masakan. Dekem di kamar, saudara. Ngemut bantal, untung enggak mati. Pernah enggak itu kau rasakan, saudara? Wah, satu keluarga di pastori belakang kena semua. Anak saya, mantu saya, 2 cucu saya. Guru-guru yang biasa melayani PAUD pun tidak masuk. Takut semua. Wih, ngeri. Udah gitu ada berita, ada yang meninggal. Suaminya ibu ini meninggal. Wah, mungkin belum lama kan, 2-3 tahun yang lalu, kita rasakan. Penting untuk prihatin, walaupun sudah lewat, supaya melangkah tahun depan ini kita tidak sombong. Kita pernah jadi orang lapar, kita pernah jadi orang tidak punya. Betul, saudara. Kalau sudah kayak gitu, pegawai yang paling setia, buren yang paling setia, tetap aja enggak masuk. Masih ingat gak? Belum lama, kan? Nah,
Apa yang saudara lakukan? Di sini saudara-saudara, saya rasakan betul-betul tangan Tuhan. Ya. Yang meninggal dalam waktu bersamaan, 1, 2, 3, 4. Hanya saya sendiri, pengerja saya, wakil saya yang di Purbo, juga kena. Saudara. Ada satu lagi, untung dia nggak takut-takut. Wah, ada orang antar-antar makanan pun curiga. Ini layak dimakan apa enggak ya, saudara ya. Tadi yang ngasih siapa? Pakai sarung tangan enggak? Wah, padahal perut sudah kerucukan. Tapi lepas dari peristiwa ini, saya itu orang yang paling juara kalau mengalami lapar. Di seminari Battle, sekolahnya pendeta, itu sampai ada mahasiswa yang tidak pernah merasakan lapar, dikeprui oleh orang sekamar. Tiap hari itu, gimana nggak ngantuk? Makanya itu kangkung bukan kangkung yang halus, kangkung yang kasar, gede-gede itu batangnya. Jadi setelah berdoa makan, semua bilang, mbek, mbek. Tiap hari itu makannya sop kepala, keren di situ ya, sop kepala. Sop yang saking beningnya, jadi kalau doa itu ketok ndasi dewi. Kalau ada makanan enak rebutan. Doa itu enggak doa, dicekelin doke, pedilan. Saya kalau beli tahu goreng orang Sunda, beli tahu 1, cabenya minta 20, marah lah dia saja, ya, buat lauk. Ya. Saya kalau makan tahu, saya eman-eman dulu. Cabenya saya makan dulu sampai 1, 2, 3, 4, baru makan sedap. Sekali waktu lagi untal lombok sampai 5, 6, ada yang nyerondol tahu saya ceblok masuk got. Waduh. Itu yang namanya apes. Kalau beli bakso itu sudah, ya, itu sudah ada yang ngintip. Teman saya yang jadi pendeta di Sumba, Andres tadi, kalau saya emang beli bakso itu sudah. Tangannya kotor-kotor, tidak ngerti bakso panas, cauk, ngambil dari bakso. Nah. Sekali waktu dia mau gitu lagi, tak idoni baksonya. Sudah diambil, balik lagi. Akhirnya saya juga gak kolu makan. Dan dia curang kalau dia beli bakso, cepat-cepat dia ke WC, dimakan di WC. Lapar. Wah, beras itu selalu yang ngirim itu juga kok tegel gitu. Selalu beras yang banyak batunya itu. Saya jadi ingat pacar saya dulu. Disuruh putus sama papanya karena lek dadi pendeta mangan watu. Wah, tersinggung saya. Ya, wah. Untungnya saya tidak pernah makan batu. Nasi sing akeh watu nih saben dino. Wah, setelah. Nah, apa yang terjadi waktu kita lapar? Musa pernah memperingatkan dalam pidato
perpisahannya. Ingat, satu saat nanti kamu akan masuk ke negeri. Wah, barang-barangmu akan banyak dan makananmu akan banyak. Tapi ingat waktu kamu masih lapar, miskin. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika kelaparan itu memuncak? Nah, ini yang mau saya khotbahkan. 4 orang yang sakit kusta duduk-duduk di pintu gerbang, tepatnya duduk-duduk sampai mati di pintu gerbang. Kenapa? Peraturan orang Yahudi, orang yang sakit kusta, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Duduk saja. Di belakang perkemahan tentara Aram. Duduk saja. Nah, ini kalau dibuat film, judulnya yang cocok apa, saudara-saudara? Gak kreatif ini, judulnya maju kena, mundur kena. Nah, saudara. Ini sekaligus menjadi pertanyaan refleksi kita. Tahun-tahun yang silam, kita ini banyak jadi jemaat duduk-duduk saja, rasan-rasan saja. Sudah tahu dirinya dalam keadaan bahaya pun duduk-duduk saja. Memaki Tuhan, marah pada Tuhan. Tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Hah? 4 orang ini. Duduk-duduk saja. Dah pasrah bongkoan. Nek musuh dari belakang maju, matilah kita. Duduk di sini tanpa makanan, matilah kita. Masuk ke dalam kota, matilah kita. Tapi cuma duduk-duduk saja. Nyalain Tuhan. Kenapa kau biarkan? Ada penyakit yang namanya kusta. Kenapa kau biarkan kelaparan terjadi? Hal ini mengingatkan kita pada siapa, saudara? Pada orang yang lumpuh 38 tahun di tepi kolam. Cuma duduk lihat orang lain masuk biur sembuh. Orang lain masuk sembuh. Dan ketika Yesus datang, maukah engkau sembuh? Tidak ada yang mengangkat aku, membopong aku. Supaya ketika air berguncang aku diceburkan. Tidak ada. Coba, andai kata 30 tahun itu dia tiap hari mingser sedikit aja. Dengan kemauan keras, ngesot sedikit aja. Pasti bisa, tapi karena yang lumpuh bukan cuma kakinya tok. Mentalnya lumpuh, otaknya lumpuh, rohaninya lumpuh, doanya lumpuh. Seperti itukah kita, saudara-saudara? Di tahun-tahun yang sama. Sebagai gereja, bisanya cuma apa? Banding-bandingki. Padahal Tuhan Yesus juga nyanyi. Aku jok dibanding-bandingki. Disaing-saingki. Kita nyerocos terus. Ngerasani gembala, ngerasani perpuluhan, ngerasani majelis, ngerasani pemain musik, semua. Tidak berbuat apa-apa. Ya? Menyalahkan pemerintah, menyalahkan sinode, semua.
Ada loh orang seperti itu. Nggak di warung, nggak di mana. Dan menyalahkan dirinya sendiri. Nggak berbuat apa-apa. Dan meletakkan beban pada orang lain. Nggak ada yang mengangkat aku. Nggak ada yang care kepada saya. Nggak ada yang besuki saya. Nggak ada. Nggak ada yang menolong saya. Apalagi waktu pandemi. Sebagai evaluasi, seperti itukah kita di tahun-tahun yang silam? Dan di tahun ini siap-siap untuk jadi lagi seperti itu. Itulah tujuannya khotbah ini dikhotbahkan. Udah mulai ketok. Gak wis lah. Saya bilang sama Bu Debi, tahun ini kita ada ibadah tengah minggu yang diisi PA, latihan berkhotbah. Jangan bilang enggak bakat, enggak talenta. Bukti ini nek rasan-rasan, nek nyurucus, pinter. Kari dibelokke, ditambahi ayat. Dadi wis. Saudara, kembali pada pertanyaan tadi. Mungkin kita seperti itu. Duduk saja. Otomatis semangatnya padam dan pengamsal berkata, bila semangat itu patah, dengan apa disembuhkan? Nah, orang yang lumpuh itu, saya banyak ketemu orang yang handicap, cacat, difabel. Ya, yang belum lama sering ditayangkan di TV, yang sekarang dibina oleh salah seorang komedian itu ya. Lahir, tidak ada tangannya, kakinya cuma satu. Lompat-lompat tapi bisa sepak bola, bisa berenang. Ya. Lumpuh. Tahun ini mbok kita bertekad. Tidak mau jadi jemaat yang lumpuh. Itu merugikan diri kita sendiri. Amin, saudara? Amin. Saudara belajar PA. Bukan untuk Pak Gembala. Saudara aktif beribadah, bukan untuk gereja. Untuk dirimu, sebab nanti yang dipanggil ketika anak manusia itu datang. Namamu pribadi. Bukan gereja. GBI Shalom hadir. Oh, bukan. Jemaat Sion. Tapi namamu pribadi. Coba buka kitab Wahyu. Apa serangan ini lunggu-nunggu? Ben lek ngantuk gak akan toro, Pak. Ya. Dengar, dia panggil nama saya. Dipanggil satu-satu. Jadi saudara rajin, saudara gateknya firman Tuhan. Ikut Kristus supaya namamu satu persatu dipanggil. Amin. Enggak dipanggil. Anak buahnya Ibu Debi kastanya dari Bangil, kota kecil yang makanan enak angel. Enggak gitu. Yang dipanggil namamu satu persatu seperti lagu tadi. Dan gulungan itu dibuka. Nama anak manusia dipanggil. Siapa? Jenengan. Siapa? Saya. Jadi saudara memberikan 1/10 untuk dirimu. Kau berikan ucapan
syukur, kau berikan persembahan sulung, mungkin saya tambahi ralat, persembahan sulung itu bukan untuk saya, bukan untuk Bu Debi, bukan untuk gereja supaya setahun gereja itu kan banyak program. Sudah diawali dengan persembahanmu yang penuh cinta, sehingga kasih itu tidak ngos-ngosan, saudara-saudara. Termasuk kalau ada jemaat yang sakit dan lain sebagainya. Tapi intinya, saudara-saudara, ya, di situ kita seperti orang Israel, yakin pada panen-panen berikutnya, berkat Tuhan berlimpah. Berkat itu berarti kata barokah, berek berkat. Mengingat Tuhan. Nah itulah saudara. Ya. Bagian yang kedua, saudara sekalian, sekarang 4 orang yang sakit kusta itu maju. Sebab yang seorang berkata, ngapain kita duduk-duduk di sini? Duduk mati, mundur juga mati, maju juga mati. Nek dijadikan film, judulnya apa, saudara-saudara? Judulnya Mate Otomatis. Mate otomatis. Tidak ada mate otomatis kecuali karepmu dhewe. Mati Semangat saja. Satu orang penggagas, satu orang inspirator ini luar biasa. Duduk kita akan mati. Rasan-rasan kita akan mati. Tidak berdamai dengan diri kita akan mati. Tidak berdamai dengan nabi kita akan mati. Tidak berdamai dengan pemerintah kita akan mati. Kenapa kita tidak ke perkemahan tentara Arab? Siapa tahu hukum mereka berbeda dengan kita. Siapa tahu masih ada belas kasihan. Tidak tahu. Betul, saudara. Siapa tahu? Waktu saya pulang dari Amerika belajar, saya bawa barang banyak sekali. Tapi harus diurus sendiri. Saya mengurus ke Departemen Perdagangan Jalan Fakrudin, Tanah Abang. Semua kasih tahu. Kowe mestinya diake amplop banyak. Semua isinya mafia semua. Tidak peduli mereka yang sekolah pendeta, tidak peduli barangnya buku-buku teologi, tidak peduli mereka. Pokoknya yang dilihat kontainernya. Saya pakai hukum ini. Siapa tahu. Ya. Ada yang mesake sama pendeta Yohanes. Tak gawe melas wajahku, saudara-saudara. Weh, bener saudara. Saya ketemu dengan bagiannya, kepalanya. Dia bilang, anak saya pun sekolah pendeta di Amerika. Wah, langsung. Di mana Pak Amerikanya? Apa yang bisa saya bantu? Wah, akhirnya saya tidak keluar sepeser pun. Karena siapa tahu ada orang yang digerakkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ojo amin tok, saya juga berdoa. Siapa tahu di antara saudara yang cengar-cengir, yang garuk-garuk, ya, yang kucek-kucek mata dipakai Tuhan. Oh, kendel rek. Dipakai Tuhan untuk firman, untuk PA, untuk pujian dan untuk besuk. Amin, saudara. Ojo amin tok dicatat oleh Tuhan, saudara. Apa yang terjadi ketika mereka mundur ke perkemahan orang Aram? Wah,
Ternyata Tuhan membuat orang Aram itu ketakutan. Tuhan itu kalau berbuat cuma telinganya tok digelitik, telinganya tok diganggu. Sehingga tentara Aram mendengar suara orang Het, aba-abanya tentara Het. Wah, Ciroko gabungan. Melayu karepe dhewe, terbirit-birit. Nah itu yang disebut terbirit-birit, saudara. Sehingga perkemahan itu kosong. Kosong. Wah, kita baca tadi. Mereka makan, minum. Dan ngambil barang-barang. Perhiasan. Ditaruh di satu tempat, disembunyiin. Balik lagi. Wah, saudara-saudara. Kalau lihat perhiasan yang dikumpulkan, 4 orang yang sakit kusta ini dapat saya pastikan wedok kabeh. Bener nggak saudara? Kira-kira. Nah, ngumpulin perhiasan. Nah, saya mau tanya juga lewat peristiwa ini. Ada nggak sekarang? Di tahun-tahun lalu, nggak lapar, tapi malah geragas, tapi malah nggak tahu aturan. Wah, berkat Tuhan berkelimpahan, tidak pernah berbagi. Wah, serakah, buru-buru ke gereja. Mungkin lewat pandemi ini Tuhan mengajar kita. Kalau nggak ada resesi, nggak ada mana. Wah, yang namanya orang kaya itu saudara. Saya diceritai tentang pengusaha dari Jepara, pengusaha ya, kayu, mebel, jaya-jayanya. Kalau Jumat dengan mobil mewah, wah mereka ke Semarang, ya judi, ya main perempuan, macam-macam saudara. Ada waktu-waktu yang dimana kita seperti 4 orang ini saudara-saudara. Kerja, makan, kumpulin perhiasan. Itukah kita saudara-saudara? Bertarung, rebut warisan, rebut usaha, rebut rumah. Bolak-balik. Saya ketemu pengacara. Satu kereta dengan saya, ngurusi sengketa warisan di Pekalongan atau di mana-mana. Wah, dan jadi kejam. Pakai pengacara yang terkenal. Ngeri, saudara. Coba gunakan pikiranmu sekarang. Apakah kita di tahun-tahun silam, terutama yang pedagang, yang bekerja. Seperti itu kan? Saya berdoa mudah-mudahan tidak. Ya cuma pikirannya cuma kekayaan, gangtau, rezeki, kekayaan. Ya sedikitlah basa-basi, sedikitlah untuk gereja, sedikitlah untuk tetangga, sedikitlah. Padahal mati gak dibawa. Setiap orang tuh ngerti, mati bondomu gak dibawa. Tapi di kenyataan hidup, enggak gitu. Itu yang kedua. Nah, karena waktu saya persingkat. Yang ketiga, sekarang bagian ketiga. 1 orang tadi nyeplos dan berkata, para sederek, tidak baik yang kita lakukan ini. Hari ini hari kabar baik. Yang kita lakukan ini brengsek. Yang kita lakukan ini enggak baik. Nanti kalau pemerintah tahu, kalau kita nggak beritakan, kita pun akan dihukum mati. Percuma giwang, gelang, kalung yang mbok kumpul ki. Percuma rok-rok yang mbok kumpul ki. Coba saudara lihat gudangmu, sama ibu-ibu.
Barang ndak kanggo semua. Pamite, Pap, mek cuci mata tok, Pap. Mek cuci mata. Cuci mata gundulmu krewak iku. Wabe dituku dari kasur. Dari kasur sampai jepit cilik-cilik dituku. Rantang-rantang numpuk. Orang Singapura bilang, siop-siop till you drop. Tidak kanggu semua. Yang seorang ini berkata, tidak baik yang kita lakukan ini. Syukur kalau di antara kita ada yang seperti itu. Tidak baik yang kita lakukan ini. Wong hari ini hari kabar baik. Wong hari ini tahun yang sulung. Wong hari ini 2023. Kau diberikan kesempatan nyambung umurmu. Amin saudara-saudara. Tidak baik yang kita lakukan. Nek cuma dari tahun ke tahun isinya ngerasani gereja. Isinya cuma luntang-lantung seperti dulu di khotbah yang lalu. Saya sebut anggota gereja apa saudara? Gereja gelandangan. Gelandangan tuh enak saudara. Tidak punya tanggung jawab. Saya perhatikan gelandangan tuh, wah enak ya, kok iso ya? Mangan capcay campur kopi. Bisa. Di Amerika pun saya ketemu orang-orang yang ngumpulin makan dari tong sampah. Kita bukan itu. Tapi kita mengumpulkan harta di sorga. Amin saudara. Kita kumpulkan harta di sorga. Nah, yang bagian ketiga ini. Tidak baik yang kita lakukan. Nanti kalau fajar tiba, kita semua akan dihukum. Rasul Paulus berkata, hari ini sudah jam 12 malam saudaraku, sebentar lagi fajar akan terbit. Kita makin dekat dengan kedatangannya. Yang ketiga ini saudara-saudara, sekarang mereka balik no KB semua. Buat apa? Sebab yang penting, hari ini hari kabar baik. Kita harus memberitakan kabar baik itu kepada saudara-saudara kita. Lupakan dendam karena kita ini pernah disia-sia. Lupakan. Yang penting kita ini dihisap kabar baik. Lah ini yang penting, kita seringkali tidak mampu. Luka batin kita lebih bicara. Dendam kita lebih bicara. Dendam, wah. Coba pasangan artis-artis saudara, ya. Di awal mesra, Vena Melinda. Ya. Sekarang dendam. Nah, banyak suami-suami istri yang dendam. Kon tidak kawin mimpi aku. Konsik kerja nang pabrik plastik melarat kon. Nah, sekarang saudara-saudara, lupakan itu, lupakan sakit hati, lupakan ngumpulin barang yang tidak berguna. Satu yang diingat, hari ini hari kabar baik. Kalau kita lupa mengabarkan Injil, hukuman akan menimpa kita. Lagi ngomong hukuman, gak ono sih ngomong amin. Lek berkat, amin. Umur panjang, amin. Sembuh, amin. Tapi kalau hukuman akan menimpa kita, pucat kabeh. Amin. Kita berdiri sekarang. Haleluya, haleluya. Tapi walaupun saya guyon, itu serius. Kalau kita tidak masuk komunitas kabar baik, kita jadi komunitas kabar celaka. Kita jadi komunitas kabar mengutuk. Kita jadi komunitas saling menyalahkan. Mari undangan dari mimbar ini. Kita adalah komunitas hari kabar baik. Amin. 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 Haleluya.
Kita nyanyikan lagu pujian kita. Sebab dia hidup. Ada hari esok yang lalu kita tinggalkan. Hari luka kita tinggalkan. Amin. Sebab dia siapa? Dia hidup. Ku tak gentar Karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. yang selalu ketar-ketir, pengecut, tidak berani bertindak, dia nggak sadar. Dia pegang hari esok. Amin, saudara. Yang tidak pernah maju-maju kaki rohaninya, tidak sadar dia akan menuntun langkah kita. Amin, saudara. Angkat tanganmu tinggi atau kedua tanganmu, kita nyanyikan lagu ini kembali. Sebab dia hidup. ada hari esok. Sebab dia Hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu hari esok dia jamin. dia pegang Buat sulung itu akan diikuti berkat-berkat sepanjang tahun ini. Hidup jadi Oh, yang diberkati. Tidak ragu-ragu memberikan yang sulung dari cintamu kepada Tuhan. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tidak panjang kata-kata doa hambamu, tapi hambamu mau mengatakan, kami mau hidup berarti. Di bulan yang sulung ini, biar kami berjanji memberikan hati kami yang sulung, komitmen kami yang sulung, nazar kami yang sulung, pelayanan kami yang sulung, di samping persembahan kami yang sulung, syukur kami yang sulung. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Semua berseru bersama. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita.